Oke, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini, kita akan melakukan pembahasan atau sosialisasi terkait sadar risiko. Berikut saya akan share screen terkait sadari. Oke, yang pertama, sadari eh, tahun bulan 2026, bulan Mei tahun 2026. Apa dan bagaimana risiko? Yang pertama, kata identifikasi risiko merupakan ketidakpastian. Itulah risiko. Risk atau risiko selalu ditemui di kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan industri perkebunan. Setiap usaha manusia selalu berhadapan dengan kondisi ketidakpastian. Inilah yang namanya risiko, baik itu kepastian yang negatif maupun yang positif. Dalam konteks industri perkebunan, ketidakpastian inilah yang mendikte kemana arah pendulum hasil akan berayun. Ini ada keuntungan, ada impas atau break even, ada loss, ada atau kerugian. Nah, pendulum ini semacam kayak apa namanya berat gitu ya, yang diikat di sebuah tali. Nah, di situ di tengah-tengah itu ada ketidakpastian. Selanjutnya terkait nilai strategis risiko produksi. Bahwasanya pakar ekonomi produksi mengartikan risiko sebagai suatu ketidakpastian yang kepastiannya bisa dikuantifikasi. Risiko juga dapat menyebabkan kerugian atau kehilangan. Bahwasanya pernyataan tersebut merupakan bahwa ada tiga elemen pokok dari definisi risiko, yaitu outcome, konteks, dan uncertainty. Risiko dalam usaha perkebunan, terutama produksi on-farm, lebih besar dibandingkan sektor non-pertanian karena diakibatkan oleh adanya ketergantungan aktivitas produksi seperti alam, iklim, hama, kekeringan, kebanjiran. Nah, risiko produksi berubah secara regional dan tergantung pada jenis dan kualitas tanah, iklim, dan kondisi eksternal lainnya. Terdapat paradoks operational on farm terkait ketergantungan absolut pada alam. Bahwasanya risiko produksi perkebunan secara inherent jauh lebih besar dibandingkan sektor non-pertanian. Aktivitas on farm tidak beroperasi di ruang hampa, melainkan terpapar langsung pada variabel eksternal yang tak terkendali, seperti iklim, hama penyakit, bencana alam, topografi. Selanjutnya, terkait lima roda penggerak ketidakpastian produksi, yaitu ada regulasi dan finansial, sikap SDM, disrupsi teknologi, dinamika harga, ketidakpastian alam. Nah, inilah lima penggerak ketidakpastian produksi. Ancaman biologis yang menggerus potensial hasil produksi. Terkait kerentanan biologis merupakan risiko primer yang mengancam produksi produktivitas harian pada industri perkebunan. Nah, kondisi ini seringkali diperparah oleh komposisi tanaman tua dan ledakan populasi hama. Ilusi teknologi, ketika alat baru justru menciptakan bahaya baru. Nah, terdapat anggapan keliru bahwa sekedar menambah injeksi teknologi pasti akan otomatis meningkatkan hasil panen. Jika tidak perhatikan dikelola dengan baik, maka ak- kurangnya penguasaan teknis ini justru menjadi sumber risiko baru. Pelanggaran protokol K3, ya. Kesenjangan strategis dalam perencanaan pembangunan perusahaan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran akan Menris belum merata di antara para resoner di lapangan. Selanjutnya, membedah anatomi input, pengurangan versus peningkatan risiko. Ini ada reducing, risk inducing, matrix diagnostik, input agronomi dan kondisi tanaman. Nah, ini ada variabel input dan lapangan, aplikasi pemupukan pati, profil demografi tanaman, adaptasi iklim lokal. Ini ada indikator risk reducing sama indikator risk inducing. Jadi ada tempat jenis tanaman, tempat jenis, pupuk, dosis, upacara, sama tempat lokasi. Nah, terdapat ada
induksi, induksinya itu penambah salah dosis, penempatan sembarangan, jadi pupuk, cara aplikasi dulu dan sebagainya. Mesin manajemen risiko, tiga rangka mengamankan operasional itu inventarisasi menyeluruh, klasifikasi akurat, intervensi taktis. Itu yang dapat kami sampaikan untuk eh, sadar risiko pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.